Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Nek, saya Perawat Medina dari Puskesmas Sail. Di sini saya bertujuan datang kepada Nenek untuk menanya beberapa pertanyaan, bertujuan untuk mengetahui tingkat stres yang Nenek alami saat ini. Ya, kalau boleh saya tahu, ini dengan Nenek siapa, Nek? Nenek Mayangan. Nenek Maya. Nenek Maya umurnya berapa? 65. 65. Baiklah, Nek, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nenek. Dan itu waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Nenek bersedia, Nek? Iya, nak bersedia. Baiklah, Nek, kalau begitu kita akan melakukan pertanyaan. Sebelumnya, apakah Nenek mau melakukannya di sini atau di tempat lain? Sepertinya di sini saja, nak. Di sini saja. Baiklah, kita akan melakukannya ya. Kita mulai saja pada pertanyaan saya yang pertama. Apakah Nenek merasa puas dengan kehidupan yang Nenek alami saat ini, Nek? Saat ini saya sangat puas, nak. Puas, oke. Apakah Nenek itu banyak membatalkan rencana-rencana atau minat yang Nenek alami, Nek? Kalau untuk membatalkan, iya sering. Karena terkadang merasakan sakit-sakit, jadi saya batalkan. Oke. Apakah Nenek merasa kalau hidup Nenek saat ini hampa dan bosan? Terkadang iya, saya merasakan bosan. Begitu, Nek. Lalu, apakah Nenek memiliki harapan di masa depan atau di masa yang akan datang? Karena saya sudah tua, jadi saya tidak ada lagi harapan untuk masa yang akan datang. Oke. Lalu, apakah Nenek merasa terganggu oleh pikiran-pikiran yang kadang ada di kepala Nenek? Iya, sering. Kadang saya pikirkan nanti kalau meninggal gimana gitu. Lalu, apakah Nenek setiap hari merasa bersemangat atau kadang-kadang saja? Kadang-kadang. Berarti tidak setiap hari ya, Nek? Iya. Apakah Nenek mengkhawatirkan sesuatu hal yang buruk yang akan menimpa Nenek? Iya. Kadang saya takut kalau misalnya jalan keluar nanti kecelakaan atau gimana gitu. Oke. Apakah Nenek merasa gembira dan berpikir ataupun bersyukur terhadap hidup Nenek yang Nenek alami saat ini? Iya, untuk saat ini saya bersyukur karena masih diberi kesehatan. Baik. Apakah Nenek merasa kadang itu tidak ada bantuan dari siapapun? Tidak, saya masih dibantu sama anak saya. Begitu ya, Nek. Lalu, apakah Nenek kadang merasa resah dan gelisah? Iya. Lalu selanjutnya, apakah Nenek itu lebih menyukai tinggal di dalam rumah atau berada menetap di dalam rumah, atau Nenek suka keluar rumah untuk mencari hal-hal yang baru? Terkadang sih saya suka di rumah, tapi kalau sakit-sakit itu saya lebih baik di dalam rumah saja. Lalu kita lanjut. Apakah Nenek merasa sering bermasalah dengan ingatan Nenek, atau Nenek sering lupa atau bagaimana gitu? Kalau itu iya, nak. Terkadang saya naruh kacamata itu lupa di mana, kunci juga kayak gitu. Gitu. Lalu, Nek, apakah Nenek sering murung dan merasa putus asa terkadang? Ya. Oke. Apakah Nenek merasa tidak berguna pada saat ini? Apakah Nenek sering merasa menyesal terhadap masa lalu yang sudah Nenek lalui? Untuk masa lalu itu tidak ada yang harus disesalkan. Lalu, apakah menurut Nenek hidup yang penuh dengan tantangan itu menyenangkan? Iya. Ya. Lalu kita lanjut. Apakah Nenek merasa kesulitan untuk mengawali suatu kegiatan yang baru saja Nenek mulai? Iya. Baik. Lalu, apakah Nenek merasa penuh tenaga? Maksudnya Nenek selalu bersemangat gitu? Enggak juga itu. Kadang suka lelah ya, Nek?
Lalu apakah nenek merasa saat ini tuh nenek dihadapi sama situasi yang membuat nenek hampa dan membuat nenek tuh putus asa? Iya. Lalu kita lanjut, apakah menurut nenek keadaan orang lain atau keluarga lain itu lebih baik dibanding kehidupan nenek sendiri? Tidak, karena ada juga yang seusia saya itu dia udah dipanggil duluan sama Tuhan. Jadi cukup bersyukur ya, Nek. Iya. Lalu kita lanjut, apakah nenek sering terpacu marah untuk hal-hal kecil, hal sepele? Lalu apakah juga di samping itu nenek juga sering merasa ingin menangis begitu? Kalau untuk menangis iya. Tapi kalau untuk marah hal sepele sepertinya tidak ya, Nek. Oke. Apakah nenek merasa sulit berkonsentrasi? Iya. Lalu apakah nenek bangun di pagi hari itu nenek merasakan hal yang menyenangkan atau merasa segar atau bagaimana? Tapi kalau bangun pagi itu badan saya rasanya sakit. Tidak sepenuhnya ya, Nek. Iya. Lalu apakah nenek tidak suka berkumpul? Seperti berkumpul dengan teman-teman, keluar rumah gitu. Apakah nenek menyukainya atau tidak? Tidak. Tidak suka ya, Nek. Lalu apakah menurut nenek tuh mudah atau membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan misalnya? Kalau untuk keputusan biasanya saya serahkan kepada anak saya. Lalu apakah nenek bisa sering berpikir jernih atau selalu berpikir jernih seperti yang biasanya? Kalau untuk berpikir jernih sampai sekarang saya masih bisa. Alhamdulillah. Di sini kita hitung dulu ya, Nek, skornya. Tadi yang nenek jawab tidak dan iya. Baiklah, Nek. Di sini skor yang kita dapat dalam hasil perhitungan skala tadi itu nenek dapat 16. Di sini keterangannya nenek mengalami depresi tapi cukup ringan, Nenek. Di sini saya memiliki intervensi atau yang bakal nenek akan lakukan ke depannya. Saran dari saya, nenek harus jauh lebih terbuka terhadap keluarga, terhadap apapun masalah yang nenek alami saat ini, atau nenek merasa gelisah, cemas, sedih, nenek lebih bisa mengkomunikasikannya kepada keluarga. Lalu nenek sudah mulai bisa mengikuti beberapa kegiatan yang ada di lingkungan sekitar nenek gitu, seperti pengajian, seperti itu yang ada di masjid ya, Nek. Baiklah, saya rasa itu saja. Bagaimana perasaan nenek setelah kita berbincang-bincang? Saya perasaan saya alami saat ini kayak sudah tahu gitu apa yang saya alami. Ternyata saya selama ini mengalami depresi ringan. Baiklah, Nek. Apakah nenek memiliki pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, karena kita sudah selesai dalam melakukan pengecekan skala, Nenek, di sini sudah selesai. Nanti 1 minggu lagi saya akan berkunjung lagi ke rumah nenek untuk mengecek keadaan nenek. Nenek, Iya. kalau begitu saya izin pamit ya, Nek. Iya. Makasih banyak atas waktunya ya, Nek. Assalamualaikum, Nek. Iya, Nak. Hati-hati ya. Iya.